Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rina Nuranisa dan rekan saya yaitu Dian Yuliana. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang matriks. Nah, materi matriks ini merupakan materi matematika kelas 11 untuk SMA, MA, SMK, dan MAK sederajat. Nah, pada matriks ini kita akan membahas tentang operasi pada matriks. Di mana operasi pada matriks ini yang pertama ada operasi penjumlahan pada matriks. Contoh masalah, toko kue berkonsep waralaba ingin mengembangkan usaha di dua kota yang berbeda. Manajer produksi ingin mendapatkan data biaya yang akan diperlukan. Biaya untuk masing-masing kue seperti pada tabel berikut ini. Nah, ini contohnya. Tabel biaya toko di kota A dalam nilai rupiah. Untuk bahan kue brownies biayanya adalah 1 juta dan bahan kue bika Ambon biayanya 1.200.000. Kemudian untuk biaya juru masak untuk jenis brownies chefnya itu 2 juta, kemudian untuk chef bika Ambon 3 juta rupiah. Kemudian tabel di kota B untuk bahan kue bisa terlihat berapa kue brownies, kemudian bika Ambon, kemudian untuk biaya chefnya untuk yang membuat brownies, kemudian yang membuat bika Ambon. Nah, berapa total yang akan diperlukan oleh kedua toko kue? Alternatif penyelesaian, jika kita misalkan matriks di kota A, kita misalkan dengan matriks A. Kemudian biaya di kota B kita misalkan dengan matriks B, maka biaya kedua toko akan disajikan sebagai berikut. Ini matriks A atau kota A, ini matriks B atau kota B. Nah, kemudian ini jenis biaya. Biayanya ini untuk brownies bika Ambon, kemudian untuk chef brownies, kemudian chef bika Ambon sama. Nah, bisa kita lihat pada matriks A dan B itu mempunyai ordo 2x2. Kenapa ordo 2x2? Karena matriks ini mempunyai 2 baris. Baris itu secara vertikal atau ke samping. Nah, 2 baris. Kemudian ada 2 kolom atau secara horizontal. Maka matriks ini dikatakan matriks berordo 2x2. Nah, matriks B pun juga sama, mempunyai ordo 2x2. Nah, syarat untuk melakukan penjumlahan pada matriks itu dari kedua matriksnya itu harus berordo sama. Nah, total biaya yang dikeluarkan oleh kedua toko kue tersebut dapat diperoleh sebagai berikut. Total biaya bahan untuk brownies, maka jumlahkan 1 juta brownies dengan brownies. Ini yang matriks A 1 juta, yang matriks B 1.500.000 dan hasilnya segini 2.500.000. Nah, sama. Kemudian untuk bika Ambon jumlahkan, hasilnya 2.900.000. Kemudian untuk biaya chef brownies, nah ini 2 juta, kemudian yang di kota B 3 juta, maka hasilnya 5 juta rupiah. Kemudian untuk chef bika Ambon 3 juta tambah 3.500.000, hasilnya 6.500.000 rupiah. Nah, total biaya untuk kedua toko kue hasilnya adalah untuk bahan brownies itu 2.500.000 dan bika Ambon dari jumlah kedua toko tersebut untuk bika Ambon seharga 2.900.000 dan untuk chef brownies 5 juta dan bika Ambon 6.500.000. Nah, maka kita dapat jumlahkan matriks A dan matriks B. Ini kan hasilnya apakah sama tidak dengan penjumlahan metode matriks ini? Nah, ini matriks A dan ini matriks B. Kita jumlahkan, nah maka hasilnya pun sama seperti yang ada di dalam tabel. Nah, jadi penjumlahan kedua matriks biaya di atas dapat dioperasikan diakibatkan kedua matriks memiliki ordo yang sama yaitu 2x2.
seandainya ordo kedua matriks B tersebut berbeda, kita tidak dapat melakukan operasi penjumlahan terhadap kedua matriks. Jadi intinya pada penjumlahan matriks itu harus berordo yang sama. Nah, ini contohnya lagi, ini matriks P dan ini matriks Q. Nah, ini untuk matriks P itu berordo 2 kali 3 karena jumlah barisnya ada 2. Nah, ini baris 10, 2, 4. Ini dikatakan baris, kemudian kolomnya ada 3. 10, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, matriks Q pun juga sama, mempunyai ordo 2 kali 3. Nah, maka matriks P ditambah matriks Q sama dengan 10 tambah 2, 2 tambah 2, 4 tambah 8. Kemudian 1 tambah 1, 3 tambah 0, dan 5 tambah 1. Maka hasilnya 12, 4, 12, 2, 3, dan 6. Nah, apabila soalnya atau yang dijumlahkan mempunyai ordo 2 kali 3, maka hasilnya pun akan mempunyai ordo 2 kali 3. Nah, yang selanjutnya yaitu operasi pengurangan pada matriks. Contoh, jika matriks K negatif 2, 3, dan 5 dan L 9, 7, 5, maka berapa hasil dari matriks K dikurangi matriks L? Nah, apabila pengurangan dalam matriks itu, maka K ditambah negatif L sama dengan, nah sekali lagi ya, untuk operasi pengurangan pada matriks, misalkan K dikurangi L, maka menjadi K ditambah negatif L. Jadi yang matriks L ini menjadi negatif. Apabila tadinya negatif, maka akan menjadi positif sebaliknya. Nah, ini hasilnya negatif 2, 3 tambah, karena ini negatif L, maka semua matriks L bernilai negatif. Hasilnya negatif 2 ditambah negatif 9, negatif 11. Kemudian sampai selanjutnya. Nah, ini pun mempunyai ordo 3 kali 1. Nah, yang selanjutnya yaitu operasi perkalian skalar pada matriks. Nah, dalam aljabar matriks, bilangan real K sering disebut sebagai skalar. Oleh karena itu, perkalian real terhadap matriks juga disebut sebagai perkalian skalar dengan matriks. Nah, secara umum, perkalian skalar dengan matriks dirumuskan sebagai berikut. Misalkan A adalah suatu matriks berordo M kali N dengan entry-entry A, I, J, dan K suatu bilangan real. Matriks C adalah hasil perkalian bilangan real K terhadap matriks A. Dinotasikan C sama dengan K kali A. Bila matriks C berordo M kali N dengan entry-entrynya ditentukan oleh C, I, J sama dengan K dikali A, I, J. Nah, ini untuk semua I dan J. Contoh, jika matriks H 2, 3, 4, 5, 1, dan 2, maka berapa nilai dari 2 kali H? Nah, ini mana yang dikatakan dengan skalar? Yang dikatakan skalar ini adalah angka 2 yang ini. Kemudian skalar dikalikan dengan matriks, maka dikatakan dengan operasi perkalian skalar pada matriks. Nah, yang dikatakan skalarnya itu adalah 2 bilangan real. 2 kali H berarti 2 dikali dengan matriks H. Maka 2 ini harus dikalikan dengan semua matriksnya. 2 kali 2, kemudian 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5, 2 kali 1, dan 2 kali 2. Maka hasil dari 2 kali matriks H adalah 4, 6, 8, 10, 2, dan 4. Kemudian selanjutnya operasi perkalian 2 matriks. Nah, secara matematis kita dapat menyatakan perkalian 2 matriks sebagai berikut. Misalkan matriks A M kali N dan matriks B N kali P.
Matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika baris matriks A sama dengan banyak kolom matriks B. Hasil perkalian matriks A berordo M kali N terhadap matriks B berordo N kali P adalah suatu matriks berordo M kali P. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat lagi pembahasannya. Proses menentukan entry-entry hasil perkalian dua matriks dipaparkan sebagai berikut. Nah, matriks A M kali N. Ini matriks ini A11. A11 itu artinya baris ke-1 kolom ke-1. Kemudian A12 artinya baris ke-1 kolom kedua. Kemudian A13 artinya baris ke-1, ini baris ke-1 dan kolom ketiga, dan seterusnya sampai A1N, baris ke-1 kolom ke N, dan seterusnya. Kemudian matriks B N kali P. Nah, B11, B12, B13, B1P. B11 baris ke-1 kolom ke-1. B12 berarti berada di baris kedua kolom kedua. B13 baris ke-1 kolom ketiga. Kemudian sampai B1P baris ke-1 dan kolom P. P itu artinya tak misalkan sampai berapapun tak terhingga. Kemudian mari kita tentukan hasil perkalian matriks dengan menggunakan konsep perkalian dua matriks. Maaf ya. Misalkan ini matriks A dan ini matriks B. Maaf, tidak tertulis jenis matriksnya, tapi kita misalkan saja yang ini matriks A dan ini dengan matriks B. Nah, maka matriks A kali matriks B. Nah, untuk matriks A ini jumlah ordonya yaitu 3 kali 2, dan untuk matriks B 2 kali 3. Nah, ini sudah memenuhi syarat yang tadi. Kemudian untuk cara mengalihkannya, baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. 1 kali 2 tambah 2 kali 1. Kemudian 1 kali 3 tambah 2 kali 2, berarti baris pertama kali kolom kedua. Kemudian yang selanjutnya baris pertama kalikan dengan kolom ketiga. 1 kali 4, 2 kali 0. Kemudian baris kedua dikalikan dengan kolom pertama di matriks B, maka 3 kali 2 tambah 4 kali 1. Kemudian 3 kali 3 tambah 4 kali 2. Kemudian yang selanjutnya baris ketiga, ini baris ketiga 5 dan 6 dikalikan dengan kolom ketiga. 5 kali 2 tambah 6 kali 1. Kemudian 6 kali 4. Kemudian 5 kali 3 tambah 6 kali 2. Kemudian selanjutnya baris kalikan dengan kolom ketiga. 5 kali 4 tambah 6 kali 0. Maka hasilnya 4, 7, 4, 10, 17, 12, 16, 27, dan 20.